Mau nonton drama ah? Apa ya yang lagi seru? Ini aja deh, kayaknya seru ya. Waduh, ada kisah yang lebih rumit nih dari kisah percintaan. Iya, kisahnya Caimin yang pepet sana sini, tapi nggak ada kejelasan. Awalnya udah deket dan nempel nih sama Pak Prabowo. Tapi di tengah perjalanan, nengok juga nih Caimin ke Ganjar. Lah, tapi kok jadiannya sama Anies Baswedan? Ih, gemes. Isu soal Anies Baswedan yang meminang Muhaimin Iskandar alias Caimin akhirnya jadi kenyataan nih. Partai Kebangkitan Bangsa udah setuju loh kalau ketua umumnya dipinang sama Koalisi Perubahan buat jadi calon wakil presiden mendampingi Anies. Akhirnya pasangan dua sejoli ini dideklarasikan sebagai bakal capres dan bakal cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu 2 September 2023. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kepada Bung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Bukan cuma itu aja, PKS salah satu anggota Koalisi Perubahan juga nggak masalah kok dengan pilihan Anies itu. Bahkan PKS juga menyambut baik bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Waduh, Partai Demokrat gimana nih? Kisah pasangan Anies Baswedan dan Caimin ini bikin banyak pihak kesel dan merasa dikhianati. Gimana enggak? Katanya keputusan deklarasi Anies Caimin itu nggak ada komunikasi. Kayaknya langsung tancap gas aja gitu. Backstreet? Apa gimana? Mama Papa Lara? Alasan Caimin milih ninggalin Pak Prabowo, apa ya kira-kira? Apa jangan-jangan gara-gara nggak ada jaminan dijadiin cawapres? Soalnya Golkar dan PAN masuk koalisi untuk mendukung Prabowo? Atau ada yang lain nih? Tapi ini melebar kemana-mana loh. Demokrat aja sampai cabut dukungannya ke Anies gara-gara ngerasa dikhianati. Padahal mereka udah klop banget. Sayang deh. Gara-gara pengusungan Caimin yang dilakukan Nasdem dan Anies secara sepihak, kader Partai Demokrat menurunkan sejumlah baliho Anies Baswedan di berbagai wilayah. Katanya, para kader itu emosional dan terkejut dengan kabar kalau Demokrat dikhianati koalisinya. Dan ternyata bukan hanya kader yang merespon sampai dini hari, tapi juga masyarakat luas. Nah, saya mengetahui kader di lapangan sangat emosional tadi malam itu. Mungkin di antara kita juga tidak bisa menahan perasaan kita. Pak SBY juga menyinggung soal statement yang menyebut Demokrat kena prank loh. Bukan cuma itu aja, Pak SBY juga cerita soal peribahasa musang berbulu domba yang awalnya manis. Ternyata Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. sabar ya Pak, padahal nggak lagi April Mop, malah di prank ya Pak. Gak cuma SBY, anaknya SBY yang sekaligus ketua Demokrat juga seperti jadi korban. Iya, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Macam kena tikung sama Caimin gitu ya.
Gimana nggak kayak ditikung? Lawang sudah dapat surat cinta, isinya Anies ngelamar AHY. Ini nih suratnya. Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Tapi bentar. Harapan cuma harapan. Gimana? Dengar-dengar, sebelum akhirnya resmi dideklarasikan jadi bacawa pres Anies, Caimin ada rencana buat ketemu sama Prabowo loh. Macam kena ghosting ya Pak, sampai minta kejelasan. Bercanda. Tapi gak jadi ketemu, padahal Pak Prabowo mau nanya tuh soal kejelasan koalisinya. Lah kok malah PKB resmi pindah haluan ninggalin Pak Prabowo. Jadi ya secara otomatis kerjasama politik Gerindra dan PKB resmi bubar dong. Bubarnya koalisi yang dulunya solid ini terjadi setelah Gerindra menerima informasi dari utusan PKB yang bilang kalau PKB udah nerima kerjasama dengan Partai Nasdem. Belum selesai dramanya, ada yang bikin deg-degan nih. Caimin lagi disorot nih, bukan soal Caimin sama Anies, tapi perkara kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenaker yang nilainya lebih dari 20 miliar rupiah. Jadi, itu kasus kejadiannya tahun 2012. Nah, pas itu tuh adalah eranya Caimin menjabat jadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menaker Trans. Waduh. Belum tahu kebenarannya apa iya Caimin terlibat karena penyidik KPK sampai saat ini masih melengkapi alat bukti. Tapi KPK pastiin kalau ini gak ada kaitannya sama dinamika politik pas sekarang. Karena proses pengusutan kasus itu dibilang udah berjalan jauh sebelum deklarasi Anies dan Caimin. Ngeri-ngeri sedap ya. Caimin dan PKB sih digadang-gadang bisa naikin elektabilitas Anies ya. Jadi ada yang namanya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Kalau PKB join, bisa memenuhi persyaratan itu. Jadi Anies siap buat melenggang di Pilpres 2024. PKB juga punya elektabilitas yang tinggi kok, jadi cukup menjanjikan lah. Meskipun kalau dilihat di berbagai survei, elektabilitas Caimin emang kalah ya dari AHY. Ya, semua ada konsekuensinya. Dapat Caimin dukungan dari Demokrat dan AHY harus rela dilepas deh sama Anies. Kita lihat aja deh nanti jadinya gimana. Tentu saja akan ada peningkatan suara bagi Anies Baswedan setelah Caimin dideklarasikan sebagai calon wakil presidennya. Gitu. Tapi saya kira juga nggak akan terlalu tinggi, paling hebat mungkin sekitar 5% peralihan suara atau peningkatan suara yang didapatkan oleh Anies Baswedan. Karena kedatangan Caimin itu juga mengeluarkan pemilih dari Partai Demokrat dan juga pemilihnya AHY, dan di level calon wakil presiden AHY jauh masih melampaui Caimin gitu ya untuk calon wakil presiden, sehingga dengan begitu ya elektabilitas yang bisa dibawa oleh Caimin itu sebetulnya elektabilitasnya PKB, bukan elektabilitas dirinya gitu. Konstelasi politik jadinya agak rumit ya. Pada pindah-pindah aja sih semua partai nih. Bikin bingung warga Indonesia Raya gak tuh? Tapi Caimin sama Anies ya cocok-cocok aja gak sih? Kalau dilihat dari background keduanya. Dua-duanya aktivis kan? Kalau bakal menang atau enggak kita serahkan ke masyarakat aja deh. Biar gak pusing. Kedua-duanya aktivis ya. Kedua-duanya aktivis organisasi mahasiswa dulu, yang satu HMI, yang satu PMII gitu ya, dan didorong oleh kekuatan nasionalis daripada Nasdem dan partai agamis yaitu PKB gitu. Jadi secara politik sih ya bagus-bagus saja, cocok-cocok saja. Soal menang atau tidak kan lain lagi, harus dilihat dari banyak faktor begitu. Jadi saya melihatnya kalau background keduanya ya beraktivis, yang satu intelektual, yang satu ketua umum partai, yang satu kelompok nasionalis, yang satu lagi agamis, ya aktivis sejak mahasiswa, ya bagus-bagus saja, dan dua-duanya dianggap masih muda gitu. Saya sih melihat
ya silahkan, tinggal rakyat yang memilih suka atau tidak sukanya begitu. Selain bikin gaduh dan huru-hara, deklarasi Anies dan Caimin ini sampai mengundang kritik tajam dari sejumlah pihak loh. Salah satunya dari akademisi dan konsultan komunikasi Ari Junaidi yang melihat kalau apa yang dilakukan dua sejoli baru itu dan mungkin politisi lainnya gak jauh-jauh dari cari panggung politik demi kekuasaan. Ya, konsep politik memang gak bisa lepas dari upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, cuma cara dan strategi mereka ini nih, iya, Anies dan Caimin yang menimbulkan anggapan gak beretika, kasar, menelikung, sama berkhianat. Waduh, tapi bisa jadi yang dilakukan Anies Caimin ya cuma buat cari peluang di antara segala kemungkinan yang ada. Cuma nih ya yang jadi tanda tanya, politisi senior kayak Prabowo dan SBY yang kenyang duluan sama asam garam perpolitikan bisa ditelikung dan dikhianati sama politisi kemarin sore. Tapi nih sahabat kompas.com, meskipun udah dideklarasiin masih bisa berubah-ubah ya. Kalau belum didaftarin ke KPU, bisa dibilang belum pasti ya kan? Tahu sendiri kalau politik itu dinamis abis. Jadi meskipun udah deket lama, akhirnya bakalan akhirnya kita lihat nanti aja ya.